bersyukur banget sama Tuhan Yesus karena negara kita sudah merdeka. Tapi tahukah teman-teman, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa. Yuk kita memulai hari ini dengan semangat kemerdekaan dan sukacita. Shalom adik-adik, sudah siap beribadah belum? Apa? Mister nggak dengar suara kalian. Sudah siap beribadah belum? Oke, kalau sudah siap, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah dikasih kesempatan kita untuk beribadah hari ini. Tuhan Yesus, tolong menjaga hati kami agar firman hari ini akan menjadi berbuah untuk kami. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. God bless you adik-adik, sampai ketemu. Shalom Mama. Shalom adik-adik, waktunya untuk memuji Tuhan. Mari bangkit berdiri. Ayo, ayo. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam saksi, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan Yesus. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa
lagi ngapain, Rod? Aku lagi mikirin sesuatu ini, lagi kepikiran banget. Oh, emang kepikiran apa? Aku habis gini soalnya mau pindah sekolah, jadi ada rasa takut gitu, kayak harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru sama teman baru gitu. Loh, emangnya kamu ngapain takut? Kan kita punya Tuhan. Nah, terus emang kenapa kalau kita punya Tuhan? Loh, Tuhan itu loh selalu punya kendali di hidup kita. Jadi kemanapun kita berada, Tuhan akan selalu menyertai kita. Maksudnya apa? Ya kita nggak perlu takut. Misalnya kamu ketemu teman baru, ke lingkungan baru, Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Betul sekali apa yang dikatakan Royce tadi adik-adik. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita semua, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jadi adik-adik jangan khawatir tentang hari esok akan seperti apa, sebab Tuhan akan menjaga dan telah menyiapkan hal baik di depan kita. Sekarang mari kita saksikan firman Tuhan hari ini. Dreams in Prison. Yusuf dipenjara karena sesuatu yang tidak dia lakukan. Meskipun keadaannya tampak buruk, itu tidak sepenuhnya buruk karena Allah menyertai dia. Beberapa waktu setelah Yusuf tiba di penjara, Firaun menjadi marah kepada kepala juru minum dan kepala juru roti. Lalu mengirim mereka berdua ke penjara tempat Yusuf berada. Kepala pengawal menugaskan Yusuf untuk merawat kedua tahanan baru itu. Suatu pagi, Yusuf melihat bahwa juru minum dan juru roti tampak sedih. "Mengapa wajahmu terlihat murung hari ini?" tanya Yusuf kepada mereka. Mereka menjawab, "Tadi malam kami berdua mendapat mimpi. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat memberitahu arti mimpi itu kepada kami." Yusuf memiliki pengalaman tentang mimpi, jadi ia menawarkan diri untuk membantu mereka. Kepala juru minum menceritakan mimpinya terlebih dahulu kepada Yusuf. "Aku melihat pohon anggur di depanku. Pohon itu memiliki 3 cabang yang mulai bertunas dan berbunga, lalu segera menghasilkan buah anggur yang matang. Di tanganku ada cawan anggur milik Firaun. Jadi, aku mengambil setandan anggur dan memeras airnya ke dalam cawan itu. Lalu, aku meletakkan cawan itu di tangan Firaun." Melalui pertolongan Allah, Yusuf langsung tahu arti mimpi itu. Yusuf berkata, "3 cabang itu melambangkan 3 hari. Dalam 3 hari, Firaun akan mengangkat engkau dan mengembalikan engkau ke jabatanmu sebagai kepala juru minum." Kepala juru minum sangat gembira mendengar kabar ini. Lalu Yusuf meminta sesuatu kepadanya ketika ia kembali melayani Firaun. Yusuf berkata, "Tolong ingatlah aku. Sebutkan namaku kepada Firaun supaya ia membebaskanku dari tempat ini. Sebab aku diculik dari negeri asalku dan dimasukkan ke penjara karena sesuatu yang tidak aku lakukan." Berkat semangat dari arti positif yang Yusuf berikan untuk mimpi pertama, kepala juru roti pun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. "Dalam mimpiku, ada 3 keranjang berisi roti putih yang tersusun di atas kepalaku. Keranjang paling atas berisi berbagai macam roti dan kue untuk Firaun. Tetapi burung-burung datang dan memakan semua yang ada di keranjang di atas kepalaku." Sekali lagi, Allah memberikan Yusuf pengertian tentang arti mimpi itu. Tetapi mimpi ini tidak berarti hal baik bagi kepala juru roti. Yusuf berkata kepadanya, "3 keranjang itu juga melambangkan 3 hari. 3 hari dari sekarang, Firaun akan menghukum engkau mati, dan tubuhmu akan dibiarkan untuk dimakan burung-burung." 3 hari kemudian, tibalah hari ulang tahun Firaun, dan ia mengadakan perjamuan untuk semua pejabat dan pegawainya. Ia memanggil kepala juru minum dan kepala juru roti dari penjara untuk bergabung dengan para pejabat lainnya.
Dan tepat seperti yang telah Yusuf artikan dari mimpi mereka, Firaun mengembalikan kepala juru minum ke jabatannya semula. Sedangkan kepala juru roti dihukum mati. Namun, meskipun Yusuf telah menolongnya, kepala juru minum melupakan permintaan Yusuf dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Firaun untuk menolongnya. Melalui kisah tadi, kita belajar bahwa pertama, Tuhan mengetahui segalanya. Sekalipun di saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan atau bagaimana cara melewati saat-saat yang sulit, Tuhan selalu mengetahui keadaan kita dan memberi kita hikmat untuk melewatinya ketika kita memintanya. Kedua, Tuhan Maha Kuasa. Di saat hidup kita tidak berjalan sesuai rencana kita, ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak akan ada sesuatu yang mustahil baginya untuk menolong ataupun memperbaiki hidup kita. Ketiga, Tuhan berdaulat. Tuhan memiliki rencana untuk setiap kita yang diciptakannya. Tidak ada satupun yang dapat meninggalkan rencana Tuhan bagi hidup kita. Dengan karunia-Nya kita disanggupkan dan diperlengkapi mencapai rencananya atas hidup kita. Wah, seru banget ya puji-pujiannya dan firman Tuhan tadi. Sekarang waktunya kita masuk ke kegiatan yang gak kalah seru, membuat activity. Yuk. Halo adik-adik, gimana tadi ibadahnya? Seru bukan? Nah, jadi hari ini Mister bakal ajak kalian buat bikin kayak gini. Nah, pertama-tama kalian bisa siapin beberapa alat tulis, misal kayak pensil warna, kertas lipat, double tip, dan juga gunting. Nah, ingat ya adik-adik, ketika kalian menggunakan gunting, jangan lupa buat diawasi sama orang tua kalian, karena supaya dihindari dalam segala hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, pertama-tama kita akan buat kertas lipat yang besar, dilipat menjadi dua seperti ini. Itu untuk nanti bakal jadi kayak gini. Nah, kalian bisa juga pakai kertas lipat yang kecil buat dilipat jadi dua seperti ini. Lalu kalian gunting bagian atas bagian sini. Kalian gunting seperti ini, kecil-kecil aja, garis-garis lurus. Nah, jangan sampai bawah, jadi cukup sampai di tengah-tengahnya saja. Nanti hasilnya itu bakal jadi seperti ini. Nah, setelah itu bagian sininya, bagian pinggirnya di ujung, kalian lipat ke dalam, kayak gini. Nah, bagian sebelahnya juga, jadi kanan kiri ya adik-adik. Nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Tuh, ada kayak gininya. Itu buat nempelin kalian double tip bagian sininya. Oke, kalau kalian sudah bikin seperti ini tadi, kalian bisa masukin kertas lipatnya yang udah kalian potong-potong tadi di bagian tengah-tengahnya. Nah, kalian juga bisa bikin orang-orangan seperti ini ya adik-adik. Jangan lupa kalian juga bisa ngewarnain sesuka kalian, mau seperti apa. Nanti bagian bawahnya jangan dipotong juga. Jadi kalian bikin seperti ada bawahnya lagi buat ditempelin double tip kayak gini. Nah, kalau kalian sudah bikin semuanya, nanti hasilnya itu bakal seperti ini. Jadi orangnya ini bakal ada di dalam item-itemnya ini. Nah, kalian juga bisa bikin ayat Alkitab di sini seperti di Kejadian 28 ayat 15. Oke adik-adik, kalau kalian sudah berhasil buat seperti ini, jangan lupa buat post di story IG kalian dan juga tag ya Just Kids PM. Oke, terima kasih adik-adik. See you next week. God bless you.